Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ini kali kedua ya saya datang ke kota ini. Terima kasih buat Om Her ya, Tante yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul lebih daripada sekedar mujizat. Katakan sama-sama, lebih daripada sekedar mujizat. Ya, seberapa banyak di antara kita di tempat ini yang perlu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan setiap kita, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti punya tujuan. Yang mengerti katakan amin. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi orang-orang yang hanya sekedar kecanduan mujizat, Bapak Ibu. Ya, percayalah, untuk memulihkan keluarga kita yang sedang di ujung tanduk, itu mah perkara gampang buat Tuhan. Untuk membangkitkan kembali bisnis saudara yang mungkin udah hancur terpuruk, dibangkitkan kembali sama Tuhan. Itu perkara gampang buat Tuhan. Betul gak? Tapi yang Bapak Ibu paling susah adalah untuk mengubah hati dan kehidupan kita. Makanya mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar yang sakit jadi sembuh Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika hidup kita berubah, hati kita berubah, kita hidup dalam pertobatan, itulah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu hari ini pahamilah Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita, tujuannya adalah supaya Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan memiliki hidup yang diubahkan, yang mengerti katakan amin. Amin. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Markus 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Ini firman Tuhan yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin Bapak Ibu juga udah sering kali baca. Ya, ini peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang buta di sebuah kota atau di sebuah kampung yang namanya Betsaida Bapak Ibu. Oke, sudah dapat semua? Markus 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat yang ke-23, kita berakhir di ayat yang ke-26. Yang mengerti katakan amin. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Katakan sama-sama Betsaida. Tolong ingat-ingat kata itu ya Bapak Ibu ya. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah orang buta tersebut. Ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, dibawa keluar kampung. Katakan sama-sama, diludahin matanya. Nah itu kata-kata kunci itu Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan apa? Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Katakan sama-sama, orang seperti pohon. Ya, jadi matanya belum clear benar-benar ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan apa? 1, 2, 3. Yesus. Katakan sama-sama, ditumpangin tangan lagi sama Yesus. Matanya jelas. Oke, ayat yang ke-26 yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, katakan sama-sama, jangan masuk ke kampung. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari nats firman Tuhan yang kita baca, setelah saya pelajari ulang Bapak Ibu, saya melihat ada 3 keanehan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu siap belajar? Gak siap nih kayaknya nih. Ulang.
Dari nats yang baru kita baca, saya melihat beberapa keanehan yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu siap belajar keanehannya? Siap nggak nih? Kalau nggak siap saya mau pulang nih. Ya, siap? Menurut saya keanehan yang pertama adalah cara Yesus menyembuhkan orang buta ini. Kalau Bapak Ibu membaca ya sepak terjang Yesus di berbagai macam Injil Bapak Ibu, biasanya kalau ada orang sakit, yang Yesus lakukan dia cukup berkata saja, atau Yesus cukup menumpangkan tangan saja, maka yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang mengerti katakan amin. Tapi untuk orang buta yang ada di kota Betsaida ini, bagaimana cara menyembuhkannya? Diludahin matanya. Ini kan merupakan sesuatu yang unik Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu jadi orang butanya, mau nggak Bapak Ibu disembuhkan dengan cara diludahin? Yang mau. Oke. Kalau Yesus yang lakukan, saya mau Pak Pendeta, karena pasti sembuh. Nanti kalau saya altar call Bapak Ibu, ya cara nyembuhnya saya ludahin satu-satu, mau nggak? Oh, jangan macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu melek besok bisa buta. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Ini kan merupakan sebuah cara yang unik, benar nggak Bapak Ibu ya? Diludahin, belum pernah ada. Nah, dari cara Yesus ini kita belajar apa sih Bapak Ibu? Ada prinsip firman Tuhan bahwa begini Bapak Ibu, bahwa jangan pernah sekalipun mematok bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan setiap kita. Setuju nggak? Percayalah begini Bapak Ibu, untuk 1001 macam persoalan Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya 1001 macam cara untuk menolong kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu, jadi jangan dipatok bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, menurut saya yang aneh adalah waktu Yesus mau menyembuhkan orang buta ini, Alkitab mencatat Yesus harus menumpangkan tangan orang ini sampai 2 kali. Nah, biasanya kalau kita mempelajari kitab Injil Bapak Ibu, kalau ada apa-apa, Yesus cuma sekali tumpang tangan orang langsung sembuh. Tapi kenapa untuk orang buta ini harus sampai ditumpang tangan 2 kali? Kayaknya hari ini Yesus agak kurang sakti nih kayaknya nih. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Ditumpang tangan yang pertama, kemudian dia tanya, sudahkah engkau melihat? Kemudian orang buta tersebut berkata begini, aku udah ngelihat, tapi orang-orang tampak seperti pohon-pohon. Jadi belum clear benar-benar, sampai dia harus menumpang tangan yang kedua kali, baru orang buta ini bisa melihat dengan jelas. Kenapa harus ditumpang tangan 2 kali? Menurut Bapak Ibu, Yesus mampu nggak tumpang tangan sekali langsung sembuh? Mampu nggak? Tapi kenapa untuk orang buta ini harus 2 kali? Buat saya itu aneh. Yang ketiga, ini kalau yang ketiga ini berarti yang terakhir, berarti udah mau kelar Bapak Ibu. Enggak, masih panjang, perjalanannya aja 6 jam, Bapak Ibu masa khotbahnya 15 menit? Khotbahnya minimal 2 jam lah. Aminnya rada gak enak nih Pak Her nih, jadi kita kortingnya 45 menit aja ya kan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah waktu Yesus mau menyembuhkan orang buta ini, yang aneh adalah Yesus harus menarik tangan orang ini keluar dari kampung. Halo? Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, Yesus bisa gak sembuhin di dalam kampung? Tapi kenapa untuk orang buta ini, Yesus harus capek-capek narik dulu tangan orang buta ini, dituntun keluar kampung Bapak Ibu? Bukankah kalau Yesus menyembuhkan orang buta ini di dalam kampung, bukankah impactnya, influence-nya akan lebih dahsyat daripada disembuhkan di luar kampung, betul gak sih? Setelah sampai di luar kampung, Yesus sembuhkan orang buta ini. Dan yang menarik adalah setelah orang buta ini melihat, perintah Yesus apa? Jangan masuk lagi ke dalam kampung.
kampung Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bukankah orang yang tadinya buta kemudian bisa melihat? Kalau orang yang sudah bisa melihat ini masuk ke dalam kampung, bukankah akan menjadi kesaksian yang luar biasa? Sama seperti Sakeus Bapak Ibu. Satu kota Yeriko geger Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini orang jahat, lintah darat, kurang ajar. Tapi begitu Sakeus bertobat, satu kota geger heboh. Yang mengerti katakan amin. Tapi kenapa untuk orang buta ini, Yesus larang orang buta ini masuk lagi ke dalam kampung. Bapak Ibu mau tahu alasannya? Karena saya percaya semua tindakan Yesus pasti ada alasannya. Setuju nggak? Yesus tidak pernah salah dengan tindakannya. Setuju? Mau tahu kenapa Yesus harus lakukan itu semua? Lumayan 3 orang. Saya ulang. Udah pada makan malam? Pantes Pak Her berat ini jemaat ya kan. Belum makan ya kan. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu mau tahu kenapa alasan Yesus melakukan itu semua? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, masa nggak dikasih tahu ya kan, udah diundang ke sini jauh-jauh ya kan. Bapak Ibu, waktu saya mempelajari firman Tuhan, saya menemukan jawabannya Bapak Ibu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Lukas 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 apa Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, coba ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Celakalah engkau, celakalah engkau. Tadi Yesus sembuhkan orang buta di mana? Celakalah engkau, Betsaida. Jadi waktu Yesus mengecam kota-kota ini, ternyata disebut nama Betsaida di situ. Dikatakan apa? Karena jika di Tirus dan di Sidon. Jadi Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota yang di zaman Yesus itu dianggap kota orang kafir. Dikatakan begini, karena jika di Tirus dan di Sidon, di kota-kota orang kafir terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Berarti dari ayat ini kita mengambil kesimpulan apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah ternyata di Betsaida itu udah banyak terjadi mujizat. Ayatnya kan ngomong gitu kan. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau. Tadi Yesus sembuhkan orang buta di mana? Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah Betsaida, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Itu sebabnya kenapa saya mengerti Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus menarik tangan orang buta tersebut. Ditarik keluar kampung. Disembuhin di luar kampung. Dan perintah Yesus jangan kembali ke dalam kampung Bapak Ibu. Karena ternyata di Betsaida itu udah banyak ngalami mujizat. Udah banyak terjadi mujizat. Tapi masalahnya orang-orang di kota Betsaida gak mau berubah dan bertobat. Halo? Halo? Itu sebabnya Yesus larang orang buta ini masuk ke dalam kampung. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau orang buta yang telah menerima mujizat ini masuk ke dalam kampung lagi, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Itu yang saya sebut dengan tomat. Habis tobat, kumat lagi. Kenapa? Karena masuk lagi ke dalam kampung. Cara berpikirnya sama lagi. Culture-nya sama lagi. Makanya Yesus larang orang buta ini masuk ke dalam kampung. Supaya mujizat yang diterima orang buta ini benar-benar menjadi mujizat yang mengubahkan total kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ternyata orang di Betsaida itu udah imun sama mujizat. Udah banyak ngalami mujizat. Hidup gak pernah mau bertobat. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tanya, lu udah banyak ngalami mujizat belum? Tanya.
Iya kan? Banyak orang Kristen mau mujizatnya, nggak mau pertobatannya, nggak mau berubahnya. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita berubah. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mau berubah, Bapak Ibu nggak pernah mau bertobat, percuma mujizat. Halo? Masih ada orang di sini? Betul nggak? Saudara punya kebiasaan. Ngutang terus. Seumur hidup pergumulan kita cuma satu. Utang masalah kita. Betul gak sih? Kita udah dibantu orang. Waduh udah ngalami banyak mujizat. Tapi kalau cara hidup kita gak mau kita berubah dan bertobat. Gaya hidup kita masih yang kayak dulu. Percuma Tuhan kasih mujizat. Percuma Tuhan lunasin utangnya. Pasti ngutang lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kayaknya gue kenal siapa orang itu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dari tanah penjajahan Bapak Ibu. Saya mau nanya, apa kurang bangsa Israel melihat mujizat-mujizat yang spektakuler dinyatakan buat mereka? Bapak Ibu bayangin, Musa tinggal angkat tongkatnya, maka apa yang terjadi? 10 tulah datang menggerogoti Mesir Bapak Ibu. Musa tinggal sentuh sungai Nil, maka apa yang terjadi? Sungai Nil berubah menjadi darah Bapak Ibu. Musa pimpin bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, jutaan orang Bapak Ibu. Waktu mereka jalan keluar, mereka jalan. Di depan mereka jalan buntu. Karena hari itu belum ada Google Maps. Yang mengerti katakan haleluya. Di depan laut Teberau Bapak Ibu. Di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Berusaha untuk membantai mereka. Nggak punya jalan. Tuhan ngomong apa sama Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, sentuh laut itu dengan tongkatmu. Maka apa yang terjadi? Waktu Musa menyentuh laut dengan tongkat, Alkitab mencatat itu mereka laut terbelah menjadi dua, mereka jalan di tanah kering, laut jadi dinding mereka. Dahsyat. Dinding persekutuan doa kita apa nih? Masih tembok. Dindingnya bangsa Israel, laut. Saya bisa bayangin mereka jalan di tanah kering. Itu ikan hiu, paus, cumi-cumi, kepiting. Mereka lapar, kepengen makan seafood, masukin tanganannya. Bah, cumi-cumi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Mereka sampai di ujung jalan Bapak Ibu. Tentara Mesir masuk tanah kering. Apa yang terjadi? Itu laut nutup lagi Bapak Ibu. Mati tentara Mesir Bapak Ibu. Dahsyat Tuhan kita menyelamatkan bangsa Israel dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Mereka masuk ke sebuah perjalanan yang paling gak enak di dunia ini. Mereka masuk padang gurun Bapak Ibu. Satu-satunya tempat di dunia ini yang paling gak enak namanya apa? Padang gurun. Kenapa padang gurun gak enak? Enggak, nih informasi aja buat Bapak Ibu. Padang gurun itu tidak panas. Padang gurun itu panas BGT. Tahu panas BGT? Kalau siang panas BGT, malam dingin SKL. Tahu SKL? Dingin sekali. Jadi orang itu yang tinggal di padang gurun, mereka menghadapi cuaca yang ekstrim Bapak Ibu. Panas, siang panas banget, malam. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang tinggal di padang gurun, model bajunya nggak ada yang kayak kita nih. Celana jeans, kemeja, nggak ada. Model baju mereka kayak selimut Bapak Ibu. Kenapa kayak selimut? Bukan karena mereka nggak tahu mode. Mereka menghadapi cuaca yang paling ekstrim. Ada yang pernah pergi ke Mesir di tempat ini? Sorry salah nanya. Yang punya kerinduan Holy Land. Yang mengangkat tangan, terjadilah menurut iman Bapak Ibu. Ya, nanti Januari 2024 saya mau pergi ke sana lagi Bapak Ibu ya. Tolong daftar di nomor di bawah ini Bapak Ibu. Haleluya. Sekalian promosi kalau pengen bareng-bareng.
Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nyampe di sana, Bapak Ibu akan mengerti yang namanya padang gurun itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan di padang gurun, Bapak Ibu ketemu batu cadas. Bapak Ibu ceplok telur di atas batu cadas, mateng. Halo? Kalau malam dingin sekali Bapak Ibu. Ya, tapi yang luar biasa. Bangsa Israel gak pernah kepanasan. Bangsa Israel gak pernah kedinginan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dahsyat Allah kita. Yang mengerti katakan haleluya. Di padang gurun makannya apa Bapak Ibu? Gak ada nasi rames, gak ada. Sate kambing muda, tidak ada juga Bapak Ibu. Di padang gurun mau makan apa? Nanam beras, pasir semua. Halo? Belum ada McDonald, apalagi Kentucky Fried Chicken Bapak Ibu. Di padang gurun mereka makan apa? Tuhan menyatakan kuasanya. Alkitab mencatat bangsa Israel gak perlu kerja Bapak Ibu. Setiap pagi mereka buka tenda, di depan tenda mereka ada roti dari sorga. Itu bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Mereka tinggal makan. Halo? Makan roti, saya mau nanya, seret gak leher? Minumnya apa? Bapak Ibu enak di Happy Family, turun ke bawah ada Alfamart. Asik ya kan. Hari itu belum ada Alfamart, apalagi Indomart. Belum ada, mereka haus. Mereka tinggal teriak sama Musa, Musa, haus Musa. Tuhan ngomong begini sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Sentuh batu itu dengan tongkatmu. Disentuh sama Musa. Alkitab mencatat dari dalam batu bisa keluar air. Nggak perlu dimasak, langsung bisa diminum. Dahsyat Tuhan kita memelihara bangsa Israel. Yang mengerti katakan amin. Saya mau nanya. Makan roti bosan nggak? Hah? Tiap hari mereka makan roti. Bangsa Israel juga bosen. Mereka bosen, mereka teriak sama Musa. Musa, bread lagi, bread lagi. Tahu Bapak Ibu bread ya? Jambret, jambret. Oh, bread lagi, bread lagi. Musa bosen makan roti. Pertanyaan saya, Tuhan dengar gak teriakan mereka? Tuhan diam? Tuhan gak diam. Alkitab mencatat Tuhan kirimkan burung-burung. Entah dari berbagai macam arah. Itu burung-burung tinggal nemplok di tenda mereka. Bayangin Bapak Ibu, mereka tinggal ngambil. Mereka olah, mereka masak. Bapak Ibu bisa membayangkan di tengah-tengah padang gurun. Mereka makan stik burung Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau nanya, kalau bukan Tuhan yang bikin, mana bisa Bapak Ibu? Setuju gak? Bangsa Israel udah lihat mujizat demi mujizat yang hebat dan spektakuler. Pertanyaan saya, hidup mereka berubah? Hidup mereka bertobat? Malah mau balik lagi ke Mesir Bapak Ibu? Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu. Terbanyak bangsa Israel, angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Alkitab mencatat, mereka gak masuk tanah perjanjian. Mereka tewas di padang gurun. Kenapa? Tuhan udah nyatakan mujizatnya. Tapi hidup mereka gak pernah mau berubah dan bertobat. Percayalah, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu, itu perkara gampang buat Tuhan. Tapi lebih daripada mujizat, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengalami perubahan dan pertobatan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Itu dia. Bapak Ibu pernah baca nggak kisah tentang Saul dan Daud Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kejahatannya lebih bejat siapa? Saul apa Daud? Hah? Yang Saul, boleh lambaikan tangannya. Yang Daud, yang nggak pernah baca Alkitab. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, Daud itu kejahatannya ya ampun. Mafia Itali juga lewat sama Daud mah. Betul gak? Ini orang memang hatinya tuh hati worshiper Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat Daud pernah mengerjakan perbuatan yang paling keji dan bejat Bapak Ibu. Satu hari di zaman waktu raja-raja perang Bapak Ibu.
Daud santai-santai, nganggur di istana. Katakan sama-sama nganggur. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Laki-laki emang jangan nganggur. Daud nganggur Bapak Ibu, betul gak sih? Waktu dia jalan di soto istana, Alkitab mencatat dia melihat nenek-nenek lagi mandi. Ada amin Bapak Ibu? Kalau Daud ngelihat nenek-nenek emang gak bakalan jatuh dalam dosa, setuju gak sih? Dia lihat perempuan yang luar biasa, namanya siapa? Batsyeba Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Batsyeba itu siapa? Istrinya siapa? Uria. Bapak Ibu tahu siapa Uria? Itu prajuritnya Daud yang sedang bertempur di medan pertempuran. Memberikan jiwa raga untuk negara. Istrinya disikat sama Daud. Bukan pagar melindungi tanaman, pagar makan tanaman. Betul gak? Singkat cerita, Daud berzina dengan Batsyeba dan akhirnya Batsyeba hamil Bapak Ibu. Ini gak bisa disembunyiin Bapak Ibu. Betul gak sih? Belum ada dokter waktu itu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tidak ada pilihan. Untuk menutupi skandalnya Bapak Ibu. Nah ini, menurut saya cara Daud lebih jahat dan kejam lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia panggil Uria dari medan pertempuran. Balik ke istana. Setelah balik ke istana, Daud kasih cuti. Wah, dikasih istirahat Bapak Ibu. Enak gak? Hah? Saudara kerja nih, dapat cuti gampang atau susah? Ini dikasih cuti. Berapa lama? Terserah, lu tulis sendiri berapa-berapa. Enak gak? Tujuan Daud meliburkan Uria supaya Uria pulang ke rumah. Kan udah lama nih di medan pertempuran, udah lama gak ketemu istrinya. Kangen sama istrinya. Tidur sama istrinya, yang mengerti katakan haleluya. Ketutup kan skandalnya kan, kalau tidur kan, betul gak? Tapi yang luar biasa, Uria adalah seorang pria sejati. Uria katakan begini, Baginda Raja, bagaimana mungkin aku senang-senang dengan istriku, sedangkan semua teman-temanku bertaruh nyawa di medan pertempuran, ditolak cutinya. Skenario Daud yang pertama gagal, yang mengerti katakan amin. Skenario yang kedua Bapak Ibu, ini harus berhasil. Iya kan? Itu sebelum Uria pulang ke medan pertempuran, malamnya Alkitab mencatat Uria di-entertain Bapak Ibu. Dikasih minuman, dikasih anggur. Supaya apa? Supaya Uria mabok. Waktu Uria mabok pulang ke rumah, ketemu istrinya. Biasanya ngapain? Tidur sama istrinya. Gitu kan singkatnya kan, betul gak sih Bapak Ibu? Tapi yang luar biasa sekali lagi, Uria pria sejati. Dia mabok, dia gak pulang ke rumah Bapak Ibu. Dia tidur di pintu gerbang. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, laki-laki sejati kalau mabok gak pulang. Tidur aja diselokan Bapak Ibu, jangan pulang ya kan. Yang mengerti katakan haleluya. Skenario Daud kedua gagal. Kedua gagal Bapak Ibu, Uria gak pulang ke rumah. Skenario ketiga. Gak boleh gagal. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tulis surat kepada panglimanya yang bernama Yoab. Yang ada di medan pertempuran. Dia tulis, Yoab taruh Uria di barisan paling depan. Supaya kalau kita perang, dia mati duluan. Itu surat Bapak Ibu digulung, distempel capnya Daud, cap raja. Distempel Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tahu gak? Yang disuruh nganter surat ini kepada Yoab, Bapak Ibu tahu siapa? Uria. Jadi Daud nyuruh Uria membawa surat kematiannya sendiri kepada panglimanya Yoab. Waktu Yoab buka, Yoab cuma geleng-geleng kepala. Ya ampun Uria, suwe banget lu Uria. Mati lu pasti. Betul gak sih? Tapi yang memberikan perintah ini siapa? Yang memberikan perintah ini raja. Panglima tertinggi yang kasih perintah. Benar. Waktu Uria mau perang ditaruh di barisan paling depan. Waktu mereka menyerang musuh apa yang terjadi? Uria kena panah duluan. Uria mati. Tersiarlah kabar sampai ke Daud. Waktu Daud dengar Uria mati. Daud kemudian mengambil Batsyeba. Seakan-akan Daud
menjadi seorang pahlawan. Saya mau nanya, Daud kejam gak? Kok kayaknya aneh sih Bapak Ibu? Baca Alkitab nggak? Saya cuma dramatisir aja nih. Itulah yang dilakukan Daud Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak perbuatan Daud? Ada yang bisa bohongin matanya Tuhan? Nggak ada yang bisa Bapak Ibu. Tuhan kirim hamba Tuhan? Saya ulang, Tuhan kirim hamba Tuhan? Tuhan kirim hamba Tuhan. Hamba Tuhannya badan tinggi, mata rada sipit Bapak Ibu. Pakai kemeja warna biru. Oh itu saya. Ya. Tuhan kirim hamba Tuhan namanya Nabi Nathan Bapak Ibu. Setuju gak sih? Bapak Ibu nih Nabi Nathan bukan Nabi kota nih Bapak Ibu. Nabi kampung. Gak pernah masuk YouTube apalagi live streaming Bapak Ibu. Waktu hamba Tuhan ini berhadapan sama Raja Daud. Hamba Tuhan ngomong begini, Baginda Raja. Ada orang kaya punya banyak kambing domba. Ada orang miskin cuma punya satu kambing domba. Waktu orang kaya ini kedatangan tamu, dia tidak mengambil kambing domba yang dia punya, dia ambil si miskin punya. Engkau sebagai raja, apa yang harus engkau lakukan? Daud dengar itu langsung naik darah Bapak Ibu, hipertensi darah tinggi. Daud katakan begini, mana orang kaya tersebut? Gantung dia di alun-alun. Oh kalau alun-alun Probolinggo saya lupa ya kan. Bapak Ibu waktu dituding begitu sama Nabi Nathan, pertanyaannya, Nabi Nathan hari itu bisa mati gak? Hah? Dituding begitu bisa mati gak? Itu kalau di zaman Presiden Soeharto, besok udah ngambang di kali itu Bapak Ibu. Dicari-cari keluarganya gak ketemu gak sih? Betul gak sih? Tapi Bapak Ibu lihat ya, waktu Daud ditegur hamba Tuhan, responnya Daud adalah dia buka jubahnya, dia berlutut di hadapan Tuhan. Mazmur 55 berkata, Tuhan engkau boleh ambil mahkotaku Tuhan, tapi jangan pernah engkau ambil rohmu daripadaku. Daud bertobat Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu tahu apa kesalahan Saul? Kesalahan Saul mah ringan Bapak Ibu. Di zaman itu Bapak Ibu, kalau bangsa Israel mau berperang, salah satu tradisi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bakar korban. Waktu mereka bakar korban, Tuhan menyertai mereka, mereka pasti menang. Yang mengerti katakan amin. Nah tugas untuk membakar korban itu bukan raja. Kenapa? Karena hari itu udah ada tugasnya sendiri-sendiri. Nabi berbicara atas nama Tuhan, raja memerintah. Imam itu yang membakar korban bakaran. Imamnya hari itu siapa? Samuel Bapak Ibu. Waktu musuh udah ada di depan mereka Bapak Ibu. Masalahnya Samuel datang terlambat. Kena macet di Purwakarta Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, jadi kalau ada pendeta suka datang terlambat. Ya bukan sekarang-sekarang ini, udah dari dulu Bapak Ibu. Dari zaman Samuel aja Bapak Ibu ya. Tapi saya kan datang tepat waktu. Jam 6 udah di sini nih. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan datang terlambat. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu musuh udah mau mendekat. Ini tentara-tentara Israel pada gelisah. Samuel belum datang. Didesaklah Raja Saul dengan tentara-tentara. Baginda Raja, ini musuh udah di depan, ayo siapin biar kita nyerang. Bapak Ibu tahu, kesalahan Saul dia cuma mengambil inisiatif yang bukan tugasnya dia. Dia sebagai raja, dia pasang korban Bapak Ibu. Waktu dia bakar korban, itu bisa pas banget. Samuel datang Bapak Ibu. Waktu Samuel lihat, Samuel tegur Saul. Saul, lebih baik dengar-dengaran daripada korban bakaran. Bapak Ibu tahu apa responnya Saul? Saul merasa gak bersalah. Dia salahin tentaranya. Dia salahin keadaannya. Kesalahannya mah kecil Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat ya. Ketika ditegur sama hamba Tuhan. Dia gak mau berubah dan bertobat. Maka apa yang terjadi? Saul dibuang dari tahta Israel Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat Daud kesalahannya berat.
banget. Tapi ketika dia punya respon yang benar, dia mau berubah dan bertobat, Tuhan angkat Daud. Yang mengerti katakan haleluya. Saul kesalahannya kebanyakan cari-cari alasan Bapak Ibu. Halo, saya mau nanya sama Bapak Ibu, Daud bisa gak kasih alasan, berbagai macam alasan? Ntar dulu Nabi Nathan, siapa suruh Batsheba mandi gak pakai pintu? Hah? Bisa gak dia pakai alasan kayak begitu? 1001 macam alasan mah bisa kita cari Bapak Ibu, betul gak sih? Tapi yang penting buat Tuhan adalah bukan kita cari-cari alasan. Yang penting buat Tuhan adalah kita punya hati, mau bertobat dan berubah gak Bapak Ibu? Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Halo, Bapak Ibu tahu Petrus? Gak tahu ya? Pernah baca kisah tentang Petrus? Ya ampun. Saya ulang sekali lagi nih ya kan. Pernah baca kisah tentang Petrus? Menurut Bapak Ibu, kesalahan Petrus sama kesalahan Yudas, berat yang mana? Yang Petrus. Yang Yudas. Ini pertanyaan saya apa gimana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu? Apakah saya perlu berkhotbah dengan bahasa roh? Tambah gak ngerti lagi nih Bapak Ibu ya kan? Mungkin pertanyaannya kurang tajam, saya pertajam. Menurut Bapak Ibu, yang mengkhianati Yesus itu siapa? Petrus atau Yudas? Yang Petrus. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan golput. Ini Pilpres 2024 udah deket nih Bapak Ibu ya. Kita pilih presiden yang benar ya. Jangan golput Bapak Ibu ya. Di sini juga gak boleh golput. Yang mengerti katakan amin. Harus milih. Siap? Menurut Bapak Ibu yang mengkhianati Yesus itu siapa? Petrus atau Yudas? Yang Petrus. Yang Petrus. Yang Yudas. Pak Her minta maaf nih Pak Her nih. Habis kebaktian kayaknya jemaat pecah jadi dua nih Pak Her. Ada kubu Petrus dan kubu Yudas nih Pak Her. Bapak Ibu siap dengan jawaban saya? Siap? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu gak ya? Menurut saya yang mengkhianati Yesus itu namanya Petrus. Bukan Yudas. Halo? Saya mau nanya, yang menyangkal Yesus 3 kali siapa? Padahal kan Petrus tuh berhadapan sama anak bocah kan? Betul gak? Tuh anak-anak ngomong begini, Om, ini kalau pakai bahasa Purbalingga nih, Om ini kan temen orang yang lagi digebukin itu kan Om. Petrus ngomong apa? Terjemahan Alkitab bahasa asli, Petrus ngomong begini, sumpah mati sambar geledek, gua gak kenal sama tuh orang. Tuh Petrus bersumpah-sumpah, buat orang Yahudi bersumpah itu gak main-main Bapak Ibu. Tapi Petrus sumpah mati sambar geledek, gua gak kenal tuh orang. Berapa kali? Siapa yang mengkhianati Yesus? Petrus, bukan Yudas. Bapak Ibu tahu apa kesalahan Yudas? Yudas itu bukan mengkhianati Yesus. Yudas itu menjual informasi yang mana yang Yesus. Karena di zaman itu Bapak Ibu kalau kita lihat di foto-fotonya. Yesus sama murid-muridnya kan tampangnya mirip-mirip ya kan. Rambut gondrong berewokan semua. Betul gak? Nah yang mau menangkap Yesus kan bukan imam-imam kepala. Yang mau menangkap Yesus itu adalah penghulu-penghulu bait Allah. Kalau sekarang tuh Satpol PP Bapak Ibu. Mereka nggak tahu yang mana Yesus, mana Petrus, mana Yohanes. Yudas memberikan informasi yang kucium itulah yang Yesus. Jadi yang Yudas jual 30 keping perak itu cuma informasi yang mana yang Yesus. Yang mengkhianati Yesus siapa? Petrus. Berarti kesalahannya lebih berat siapa? Tapi kenapa Petrus dipulihkan, Yudas binasa?
tahu gak nih? ...15 menit lagi udah mau jam 8 nih. Mau stop di sini apa lanjut? Yakin? Yang mau lanjut? Pak Her nih, sorry nih Pak Her. Ini bukan keinginan saya Pak Her. Ya, biarlah bukan kehendak pendeta yang jadi, biar kehendak jemaat yang terjadi. Haleluya. Siap? Kenapa Yudas binasa? Menurut Bapak Ibu, kalau Yudas bertobat hari itu, kasih karunia Tuhan ada gak buat Yudas? Ada. Tapi kenapa Yudas binasa? Nah ini dia Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dan 27 Bapak Ibu akan mengerti. Waktu Yudas dikubur Bapak Ibu, waktu Yudas mati dikubur, jenazahnya itu dikubur di sebidang tanah, namanya tanah tukang priuk. Katakan sama-sama, tanah tukang priuk. Nah apa hubungannya tanah tukang priuk dengan Yudas binasa? Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Bapak Ibu akan kenal yang namanya tukang priuk. Atau yang biasa di sana disebut penjunan Bapak Ibu. Jadi seorang tukang priuk, seorang tukang penjunan, kalau dia mau bikin priuk Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu dia siapkan. Yang pertama tanah liat, yang kedua air, yang ketiga alat yang diinjek-injek diputar-putar Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Pernah nonton film Ghost? Demi Moore? Pernah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ketahuan usianya. Tua pasti kan Demi Moore. Bapak Ibu, jadi kalau seorang tukang priuk mau bikin priuk, dia taruh tanahnya itu di alatnya, dikasih air biar lembut, diputer-puter, dibentuk Bapak Ibu. Waktu priuknya jadi, dikeringin, kemudian priuknya itu diisi air. Waktu priuknya diisi air, maka apa yang terjadi? Kalau priuknya bocor Bapak Ibu, maka apa yang harus dilakukan sama tukang priuk? Maka priuk yang bocor ini dihancurkan, kemudian ditaruh di alatnya, dikasih air lagi biar lembut, dibentuk lagi. Yang mengerti katakan amin. Kalau udah jadi, kemudian diisi air lagi. Waktu diisi air masih bocor, apa yang dilakukan oleh tukang priuk? Priuknya ini dihancurkan kembali, dikasih air biar lembut, dibentuk lagi. Yang mengerti katakan amin. Kalau udah jadi, diisi air, masih bocor lagi. Nah, tukang priuk tahu. Ini kalau udah dihancurin, dibentuk, masih bocor. Berarti tanahnya ini udah tanah afkir. Tanah yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka tanah yang afkir ini dibuntal-buntal Bapak Ibu. Kemudian dijadikan satu dengan tanah afkir lainnya di sebidang tanah yang namanya tanah tukang priuk. Jadi hari ini Bapak Ibu tahu kenapa Yudas binasa? Karena udah dibentuk sedemikian rupa, masih gak mau berubah dan bertobat Bapak Ibu. Udah ditegur, masih gak mau berubah dan bertobat. Udah kasih mujizat, jangankan mujizat, ditegur aja gak berubah Bapak Ibu. Kan banyak orang kayak begitu ya. Bahasanya begini, gue udah begini, lu mau apa? Gak mau berubah dan bertobat. Hari ini Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan. Jangan seperti orang di Betsaida. Mereka udah ngalami banyak mujizat. Mereka udah lihat banyak mujizat. Tapi hidup mereka gak pernah mau berubah dan bertobat. Pulang dari tempat ini percayalah. Untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu perkara gampang buat Tuhan. Tapi lebih daripada mujizat, Tuhan mau supaya saudara jadi orang-orang yang berubah dan bertobat. Jadilah anak-anak yang berubah dan bertobat. Jadilah istri-istri yang berubah dan bertobat. Jadilah suami-suami yang berubah dan bertobat. Jadilah orang-orang Kristen yang berubah dan bertobat. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya.
bergabung bersama-sama di bulan November yang akan dilayani oleh Profesor Dr. Sugeng dari Jember. Nah, jangan lupa ajak teman, sahabat, saudara semua untuk bersama-sama menikmati kembali berkat Tuhan di tempat ini. Juga berdoa di akhir ibadah kami buat negeri kami tercinta Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi negeri kami Indonesia. Saudaraku, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bertobat ketika ditegur oleh firman Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu